Masa ibu baru awal sudah ada uang sih? Ada, Pak. Ada, Pak. Ya makanya saya minta tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke ibu? Kok ngirim saya? Kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium ikan dalam. Kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Ya makanya sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini Bu. Ya kan ini yang itu memang saya lihat. Jadi ibu itu Pak, punya uang juga tapi takut Pak megang uang segitu Pak. Bukan. Mending dari keuangan langsung ke ibu KPM. Bilang aja saya punya uang tapi nggak punya uang, begitu boleh bagus. Kan uang itu kekuasaan. Kalau kita nggak megang uang nggak ada. Enggak, jadi Pak, ibu punya anggaran itu. Enggak Pak, kekuasaan milik Tuhan. Aneh bukan kekuasaan milik Tuhan ya. Kita ke akhirat aja kita semua. Kalau kekuasaan milik Tuhan semua kan di dunia itu kan Tuhan kasih kita kekuasaan. Kami nggak ada anggaran. Kalau pimpinan ada dikit tanggapan. Tadi mohon maaf Bu. Tadi Bu bilang tadi bulan Januari 2024 sudah ada pencairan ya. Tanggal berapa Bu? 26. SPM pertama 26 Januari. Itu Ibu baru transfer ke bank atau memang sudah cair? SPM itu surat perintah membayar kami. Bayar ke bank? Iya. Kementerian Keuangan kapan ngirim uangnya ke Ibu? Pak, ini kalau bansos itu enggak pernah. Ini yang ini 2021 itu 4 Januari. Saya transfer SPM pertama ini. Enggak, bukan bansosnya, itu kan APBN Bu. APBN itu kan ada prosesnya, masih siklus anggaran. Nah, Pak, ya saya belum tahu yang jelas kami bisa bayar. Saya kan nagihkan ke keuangan bayar kapanpun saya nggak masalah. Kan itu kan jadi gini kan, yang anggaran itu ada namanya anggaran besar itu kan dari Menteri Keuangan. Tahu, Pak. Anggaran besarnya itu di Menteri Keuangan itu apa namanya pusat anggaran. Masa ibu baru awal sudah ada uang sih? Ada Pak. Ya makanya saya minta tanggal berapa Menteri Keuangan mengirim ke ibu? Kok ngirim saya? Kan anggaran ya, Pak, yang harus diklarifikasi itu anggaran itu langsung dari kas negara ke penerima bantuan gitu. Ke bank penyalur. Bank penyalur langsung. Jadi tidak melalui Kemensos. Kami itu Pak megang uang besar itu seperti akuarium ikan dalam. Kita bisa lihat, nggak bisa pegang. Karena uang itu langsung ke KPM Pak, bukan lewat kami uangnya. Ya makanya sini ada sistem anggaran kita yang tidak sehat ini Bu. Ya kan ini yang itu memang saya lihat. Jadi ibu itu punya uang tapi takut Pak megang uang segitu Pak. Bukan. Mending dari keuangan langsung ke ibu KPM. Bilang aja saya punya uang tapi nggak punya uang, begitu boleh bagus. Ya memang kenyataannya begitu. Saya selalu ngomong sama teman-teman, kita ini lihat seperti akuarium, bisa dilihat, bisa dipegang. Kan uang itu kekuasaan. Kalau kita nggak megang uang nggak ada. Jadi Pak, ibu punya anggaran itu. Enggak Pak, kekuasaan milik Tuhan. Izin Bu supaya apa yang saya sampaikan itu aneh bukan kekuasaan milik Tuhan ya. Kita ke akhirat aja kita semua. Kalau kekuasaan milik Tuhan semua kan di dunia itu kan Tuhan kasih kita kekuasaan. Izin Ketua supaya tidak salah penangkapan. Udah jelas tadi. Ya, enggak, saya mau mengklarifikasi juga karena kan Ibu memastikan SPM Januari. Iya, mungkin SPM-nya Januari. Tapi sekali lagi saya punya data penyalurannya ke masyarakat itu ada Pak. Saya banyak leafletnya sejak 2021. Jadi 2022, 2023 itu pengumumannya pasti bulan Maret memberikan nanti mungkin flyernya saya kasihkan ke Ibu Bapak supaya kami juga jangan sampai begini. Ini ada penahanan uang kemarin berarti ketika keluarnya ke masyarakat kok Maret meskipun SPM-nya dibayarkan di Januari. Ini kan sekaligus Bu Menteri klarifikasi bahwa yang benar SPM itu kan sejak mulai Januari sudah diberikan. Walaupun kemudian yang di luar Ibu memang kemudian tidak bisa menyampaikan karena orang tahunya hanya dari Kemensos sementara itu dari berbagai kementerian. Demikian. Yang kedua Pak Wisnu dan Bu Sali, buffer stok kami memang habis Pak. Jadi 2 buffer stok itu cadangan untuk yang lumbung untuk bencana itu habis. Ini kemarin saya kejar dia untuk itu. Habis kemarin Bu Sali, Bu ini sekian korbannya 7.000. Bu saya nggak punya kalau segitu banyak. Saya sampaikan begitu. Jadi mohon maaf memang
buffer stok kami terbatas, Pak. Jadi kami nggak bisa, mohon maaf, kami nggak bisa membantu penuh karena saya harus hitung daerah lain juga gitu. Seperti itu. Nah kemudian oke. Apa namanya? Realisasi yang lebih dari 100%. Oh ya, realisasi lebih dari 100%. Jadi begini Pak, kalau dia hitungannya, misalkan dihitung saat menyusun perencanaan, satu orang itu 5 juta. Kenyataannya di lapangan dia hanya butuh 2 juta. Ini yang atensi Pak. Tapi kalau untuk YAPI, untuk lansia, permakanan, itu gini Pak. Jadi yang bulan lalu itu orangnya cuma 100. Nah, sehingga padahal jatahnya itu 300 misalkan. Jadi sisa 200. Nah, yang 200 ini kami tambahkan di bulan berikutnya begitu. Ditambah orang, bukan ganti orang. Ditambah orang. Karena kan uang itu sudah keluar Pak, padahal orang itu butuh. Jadi ya kita bantu saja gitu. Jadi kenapa jadi lebih besar? Kalau YAPI, kemudian permakanan, lansia, disable, itu kenapa lebih besar? Karena kemudian masukan berikutnya, karena di awal bulan, di bulan pertama kita diberi anggaran, itu kami hanya sekian datanya. Tapi setelah kemudian ada program itu banyak yang mengusulkan. Nah, sehingga pada bulan pertama itu tidak terpenuhi targetnya. Jadi misalkan targetnya 500, kami hanya pakai 200 karena saat itu usulannya baru 200. Atau di data kami, pimpinan, ini kayaknya Bu, ini pemerintah tidak satu sistem membuat istilah ya. Jadi dua kemungkinan, memang kalau program di atas 100% itu aneh, ya kan? Karena anggaran itu terbatas dia. Atau Ibu memang punya membuat istilah lain yang tidak sesuai dengan standar pelaporan seperti itu. Jadi orang kalau menganggap itu di atas 100%, ini berarti ada masalah di perencanaan. Enggak Pak. Nah, itu maksudnya saya mohon maaf. Enggak ada program di atas 100% enggak, Bu. Pak. Boleh Pak. Itu karena kalau ada penghematan. Itu Pak, maksudnya istilah Ibu harus diperbaiki Bu, supaya dia enggak membingungkan orang. Jadi, ada program 200% itu aneh. Orang bisa 99% udah bagus gitu. Ini 200 ini berarti di perencanaannya bermasalah. Maka menurut saya kalau ada istilahnya itu jangan istilah begitu Bu, harus cari pola lain. Jadi kadang seperti pena itu Pak. Pena itu kan 5 juta. Ternyata di lapangan itu ada yang cuma butuh 3 juta. Nah, sehingga sisanya tuh banyak yang butuh, ya saya bantukan gitu loh Pak. Ya itu. Jadi lebih dari yang 100%. banyak kan saya tadi Bu, maksudnya begini, kenapa saya tanya, anggaran kita kan ini untuk rehabilitasi sosial contohnya 2,4. Peruntukannya sudah dibuat target 51.000, atensi 29, atensi bagi anak 33, anggarannya 2,4. Tapi ternyata dilaksanakan di atas itu. Uangnya dari mana? Ternyata kalau dari jawaban Ibu didengarkan, ternyata bagiannya per orang itu bisa tidak seperti itu. Umpamanya ada yang butuh 5 juta menjadi 2 juta. Betul. Tentu ada sisa gitu. Karena yang heran itu kita kan realisasi 2,3 terserap 97 masih ada sisa. Kok di sini penyerapannya 2 kali lipat kok gitu. Ternyata penyalurannya tidak sebesar yang awal. Ya kalau saya enggak, saya enggak jadi. Ya karena angka-angkanya kok bagaimana caranya jadi ini gitu. Itu kami lakukan Pak, karena permohonannya mohon maaf Bapak juga banyak gitu Bapak. Jadi kan kalau memang butuh tidak ada satupun Pak, boleh dicek. Saya coba ngecek Pak, 1 rupiah pun teman-teman nggak ada yang ngentit, nggak ada yang nyopet gitu Pak. 1 rupiah. Jadi sehingga kalau butuhnya 3 juta ya 3 juta gitu. Sehingga kami dapat menerima permohonan itu lebih besar gitu. Kami tampung Mbak. Kenapa? Karena ya tadi itu makanya yang di pena itu
targetnya itu cuma 7.500, tapi kami bisa kita bisa realisasi 7.541 karena komponennya beda-beda. Ada yang hanya butuh 4.900.000, tapi jadi maksud Ibu setelah dilakukan assessment, iya, assessment betul. Ya, setelah dilakukan assessment, maka ternyata kebutuhannya ya, tidak sesuai dengan perencanaan yang seharusnya ya, direncanakan 5 juta, tapi ternyata dia butuhnya 2 juta. Ya, gitu. betul. Sehingga yang sisanya 3 juta bisa dipergunakan untuk yang lain. Nah, betul. Maksudnya begitu kan? Begitu, maksudnya begitu, Pak. Ya berarti sebetulnya dari segi anggaran dia tidak melebihi 100%. Ya kan? Ya, orangnya yang nambah. Ya, betul. Iya betul. Kan? Betul, Maka, Pak. ini gini Bu, kita ini sekarang membahas anggaran Bu. Kita cerita uang, jangan Ibu membuat kita bingung gitu. Paham? Itu yang anggarannya. Maka saya bilang ima perencanaan yang salah Ya. atau istilahnya yang salah. Ya. Uangnya sih ketua tidak bertambah. Tidak bertambah uangnya. Uangnya nggak bertambah, Pak. Makanya maksud saya itu pemerintah itu harus punya standar pelaporan seperti itu. Ya. Uangnya tidak bertambah. Kalau orang begini Bu, ini saya programnya 100, program kan pas 100%. Saya realisasinya 300%. Kita diketawain dunia. Berarti perencanaannya bermasalah dong gitu. Ini cuma orangnya doang rupanya gitu. Targetnya yang rendah. Ya, oke, makasih Bu. Jadi uangnya tidak bertambah, Pak, tapi targetnya yang bertambah. Targetnya yang bertambah. Targetnya yang bertambah.